Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Mbak Rizka. Mau tanya juga Mas Saif, ada cewek pakai syar'i bercadar, tapi dia maksain buat orang non-muslim, disuruh pakai baju syar'i dan cadar. Menurut Mas Saif, dosa nggak dakwah maksa model kayak gitu sampai nggak punya sikap toleransi? Thanks. Oke, sebelum Mas Saif menjawab, jadi ini tuh mungkin ada kaitannya sama konten yang lagi viral ya. Jadi ada konten viral itu cewek bercadar, dia tuh bikin kayak social experience gitu, eksperimen, nyuruh orang lain untuk pakai baju muslim dan bercadar gitu. Tapi cara dia meminta itu kesannya kayak maksa. Dan terus selain maksa tuh kayak menggurui gitu loh jatuhnya. Jadi misalnya ada tuh sempet yang misalnya nggak mau misalnya gitu ya, dia itu langsung menggurui. Nah, kayak gitu. Mungkin pertanyaannya ada kaitannya seperti itu ya. Padahal kan niat mereka itu baik kan, tapi melakukannya seperti hal itu, seperti gitu. Nah, itu gimana Mas Saif? Mungkin bagi kita sebagai orang yang beriman, menutupi aurat itu memang wajib ya, wajib. Tapi di dalam pelaksanaan agama itu kan memang ada tingkatan-tingkatan ya. Ada yang barangkali santri langsung memiliki pengetahuan yang mendalam tentang agama, berhijab syar'i. Kemudian ada yang dia berhijab tetapi misalnya masih pakai baju yang ketat, atau dia pakai baju yang sopan dan sebagainya tetapi tidak memakai kerudung dan seterusnya. Nah, itu kalau guru saya bilang gini, orang yang berkerudung misalnya, berhijab, walaupun bajunya masih ketat, itu lebih baik daripada orang yang tidak berkerudung terus bajunya ketat. Ya. Orang yang pakai baju tapi bajunya masih ketat itu lebih baik daripada orang yang perempuan yang nggak pakai baju dan seterusnya. Jadi kalau guru saya itu pakai konsep yang tadi itu, jangan mudah menjustis langsung, nggak pakai kerudung, muslimah nggak pakai kerudung, misalnya kayak gitu. Kenapa? Karena memakai istilahnya memakai yang lebih yang tadi itu. Kalau dia berkerudung tapi masih pakai pakaian ketat atau masih berbohong dan seterusnya, itu lebih baik daripada orang yang berbohong terus nggak berhijab, kayak gitu. Makanya dulu saya pernah bilang gini ke teman-teman, bukan ke teman-teman sih, ke anak didik ya, karena dulu saya ngajar. Nah, dia walaupun misalnya kan biasanya gini di masyarakat itu, akhlaknya nggak baik, berkerudung. Nah, terus lah kerudungnya jangan disalahkan. Yang salah itu akhlaknya yang nggak baik. Kerudungnya itu tetap baik, biar bagaimana tetap baik. Dan seterusnya. Maka kembali ke yang tadi itu ya, ke permasalahan tadi. Apalagi ini Mas mengenai non-muslim. Nah, non-muslim itu kan di dalam masalah agama kan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama, dan juga tidak ada paksaan di dalam melaksanakan agama. Artinya kita itu, setiap umat Islam itu diberi pilihan. Dia mau melaksanakan agama atau tidak, mau beragama atau tidak, walaupun nanti konsekuensinya itu ditanggung sendiri kan, seperti itu. Maka kalau menurut saya, kalau ada muslim terus kok maksa-maksa non-muslim, atau ceramah di depan orang, terus divideoin, direkam, kemudian dijadikan konten. Nah, menurut saya ini bukan dakwah. Kalau ini ya YouTuber, bukan dai. YouTuber. Dari duit. Iya, karena ketika kita berdakwah itu kan gini konsepnya. Berdakwah misalnya dengan pertama tadarruj. Tadarruj itu berarti pelan-pelan. Yang kedua, jangan sampai orang tersinggung.
kalau dakwah kita membuat orang tersinggung, apalagi misalnya membuat orang lain lari dari apa yang kita bawa, dari kebenaran yang kita bawa, berarti caranya salah. Nah, kalau konten-konten yang lagi viral itu kan saya sekilas baca di Twitter, itu juga banyak yang komentarin. Ya menurut saya itu bukan dai, tapi YouTuber mencari viewers ya, dia pengen viral dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi? Ya, saya izin tanya, saya ya. Oh iya, Mas Ivan. Ya, jadi ini kemarin itu saya cari lowongan ya, kan biasanya kan saya lihat dari jam kerja maupun apa ya, attitude ya dari apa ya perusahaannya. Jadi dari itu saya tanya ke orang-orangnya kan gini, perilaku direktur ya sama apa ya pejabat-pejabat perusahaan itu biasanya itu kan non muslim ya, karena kebetulan itu orang-orang ini kan biasanya itu lebih banyak bekerja untuk bisa mencapai hasil. Nah, kalau saya kan sendiri kan pernah saya kerja di kantor ya, misalnya di perusahaan yang apa ya memiliki apa ya emas ya, mungkin emas non dialala lagi misalnya. Saya kalau bekerja itu saya tidak tersinggung dengan apa ya apresiasi atau tidak menyinggung soal apa ya kinerja, karena saya sendiri itu bekerja berikhlas ya, seperti yang kalau dengan saya itu bekerja berikhlas. Nah, yang hadapi saat ini kan memang apa ya job desk yang di perusahaan itu kan sangat beragam ya. Ada yang sampai jam kerjanya bahkan sampai 10 jam itu bisa jadikan melayani, tapi yang lupa adalah ibadah gitu. Nah, apalagi yang soal apa ya soal pekerjaan dan organisasi sebenarnya sasa aja sih kalau saya. Hanya saja ya pekerjaan lebih utamakan dibanding organisasi, karena kan pekerjaan bisa mendapatkan nafkah, sedangkan kalau organisasi itu untuk bisa mendapatkan kontribusi dengan tujuan tertentu gitu. Nah, yang saya tanyakan itu, nah jika kalau misalnya pekerjaan hanya untuk apa ya sekedar mendapatkan apa keyakinan tanpa memikirkan uang, apakah ini bisa apa ya? Apakah imannya bisa mencapai derajatnya gitu loh? Karena sebagai saya itu kalau kerja itu bukan sekadar apa ya mencari uang, tapi juga kerja itu sesuai dengan keikhlasan dan kinerjanya gitu loh. Kalau misalnya kayak HDP misalnya kan orangnya kan sikapnya agak jelek gitu dan mendapatkan perlakuan yang kasar gitu loh, sehingga ketika si petugas itu merasa misalnya kalau customer service ya, kalau misalnya pelanggannya merasa mendapatkan caci maki atau mendapatkan emosi yang beragam, bisa jadi kualitas kerjanya buruk karena gara apa ya si petugas itu kayak orang pekerja itu takutnya kan emosinya terlalu apa ya feeling gitu. Jadi apakah bisa bisa memperbaiki masalah iman buat pekerja yang menghadapi ya pelanggan yang apa ya bisa jadi itu bukan hanya sikap baiknya, tapi juga ada yang membawa apa ya kesan yang buruk, ada yang membawa kesan yang tidak baik untuk tugasnya maupun perusahaan sendiri. Nah, apakah bisa diperbaiki sih imannya buat menghadapi orang yang sikap itu kasar banget untuk orang-orang yang tertentu seperti itu? Ya itu sih. Terus yang ketiga ya, ini kan soal referensi kerja kan saya sebenarnya kerja sesuai dengan passion. Kalau soal jarak sih saya sebenarnya apakah perlu diizinkan orang tua? Karena saya sendiri ya, saya itu pengen kerja di luar kota, terus saya itu pengen kerja untuk pribadi, tapi masalah kendala kan izin orang tua kan. Karena saya takutnya kalau misalnya ditolak karena takut privasi seperti itu, takut ada mengganggu privasi atau sebagainya. Apakah nanti kalau sudah terima misalnya kayak saya ya bisa kerja, apakah harus dikonsultasikan sama orang tua aku terlebih dahulu supaya ketika kalau bisa diizinkan ke orang tua maka bisa disampaikan, bisa dilaksanakan sesuai apa ya orang tua. Kalau tidak boleh apa sih yang harus dilakukan lah gitu untuk bisa apa ya meyakinkan pribadi jika sudah terima di kerjaan walaupun di luar kota maupun bekerja sesuai dengan basic terbaiknya. Itu saja sih pertanyaan dari saya. Kalau perkataan saya tidak jelas atau tidak memungkinkan, mungkin bisa sampaikan ulang, saya
kayak gini. Itu sih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi, jadi tadi ada 3 pertanyaan ya. Tapi aku nangkepnya pertanyaan pertama dan kedua kayaknya masih berhubungan ya. Oke, jadi intinya bagaimana sikap kita ketika kita udah punya niat baik, tapi ternyata keadaan sekitar atau lingkungan atau apapun itu orang, tempat atau apalah, itu tuh tidak baik terhadap kita. Padahal kita itu udah berniatnya itu baik, bisa ditanggapi. Memang gini ya konsepnya ya. Konsepnya adalah kalau kita diberi, pokoknya ke dalam hadis itu kan memang gini, berilah yang terbaik gitu ya, dalam segala hal, fi kulli syai', dalam segala hal. Baik itu misalnya dalam, kalau saya baca dalam kitab, salah satu karyanya Ibnu Hajar Al-Haytami itu, beliau mengatakan misalnya kita diberi, sepemahaman saya gini, misalnya diberi amanah atau bekerja dan lain sebagainya, maka lakukanlah yang terbaik versi kita. Kenapa? Karena memang Rasulullah memerintah kita seperti itu. Kita misalnya diberi amanah atau melakukan sesuatu, lakukanlah yang terbaik versi kita. Nah, kemudian misalnya di tempat kerja, kita sudah melakukan tugas kita, job desk kita dengan sebaik-baiknya menurut kita. Ternyata orang sekitar ya, dunia kerja itu ternyata tidak support kita, bahkan barangkali jahat kita ya. Dan itu ada memang, dunia kerja seperti itu memang ada. Tinggal kita aja mau bertahan. Ini mau membahasnya dari segi dari kacamata apa ya? Kalau dari kacamata niat dong, Mas, kan kita bahas tentang niat. Jadi maksudnya gimana, kita kan udah niat kayak gitu tuh. Terus tapi keadaannya tuh kayaknya tuh menentang kita untuk berniat baik gitu loh. Kesannya kan kesannya tuh kayak apa aku harus berniat buruk aja ya, gitu nggak sih? Ya. Biar gitu. Kalau dilihat dari kacamata niat, maka ketika kita niat dari awal dengan baik, kemudian melakukan sesuatu dengan baik juga, tugas-tugas kita dengan baik, ya berarti kita kan sudah sesuai dengan tuntunan niat. Artinya insya Allah kita akan dicatat oleh Allah mendapatkan pahala ya, sebagaimana tuntunannya kan seperti itu. Apakah kita berubah jahat karena itu? Ya jangan, tetap saja kita menjadi niat yang baik, menjadi orang yang baik, melakukan sesuatu versi kita yang terbaik. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya dilihat dari segi apa ya, mungkin dari kacamata lain, saya pernah baca-baca juga. Misalnya di tempat kita itu kok nggak support gitu ya, kayak semuanya cari muka, terus tugas diserahkan ke kita semua. Nah, itu memang ada orang yang bertahan karena ya mencari kerja yang lain itu nggak mudah. Ada yang bertahan seperti itu. Ada yang mending keluar aja, nah gitu. Mending keluar aja cari yang lain. Dan menurut saya kalau dilihat dari non niat ya, non niat barangkali ya seperti ini. Saya baca dulu kalau nggak salah di Twitter. Ya mungkin seperti itu Mbak Lulu. Oke, baik. Jadi intinya jangan berubah. Jangan berubah niatnya ya, tetap berniat baik meskipun keadaan tidak mendukung. Dan aku mau nambahin Mbak Lulu. Ya. Gini ya, di dunia kerja itu kan ada namanya penilaian performa ya. Bisa saja kita menganggap kita udah melakukan yang terbaik, tapi kita masih underperforma gitu loh. Jadi kalau emang di dunia kerja itu kita tuh balik lagi ke diri kita sendiri, lihat lagi dirinya sendiri gimana. Apakah emang dia underperforma atau emang lingkungannya yang tidak suka sama dia. Kayak gitu. Kalau dia underperforma terus dia nganggap, wah aku udah melakukan terbaik, tapi kayak gini, terus akhirnya dia maksa keluar. Ya dia tambah kesulitan di tempat luar gitu loh. Karena dia nyatanya dia tuh underperforma, bukan lingkungan yang tidak mendukung sama dia.
Jadi mending lihat dirinya sendiri gitu. Oke, jadi intinya kita juga bermuhasabah gitu ya. Bermuhasabah diri ya. Kayak maksudnya ini emang beneran orang yang jahat atau kitanya yang masih kurang nih gitu ya. Betul gitu ya Mas Jai? Iya, seperti itu. Oh, apalagi Oke. di kerjaan kita juga digaji toh. Iya betul. Kalau untuk kerjaan ini jatuhnya memang harus pakai strategi ya. Maksudnya bukan hanya niat doang. Karena kan jatuhnya timbal balik. Oke, ini ada yang menanggapi Mbak Fiona. Salah satu pelajaran dari pengalaman yang pernah saya alami. Tidak semua niat baik memang tidak selamanya akan tidak semua niat baik memang tidak selamanya akan berujung baik. Terkadang memang tidak baik. Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah menerima. Jika memang tidak memungkinkan konfrontasi ya. Kalau memungkinkan ya dikomunikasikan. Siapa tahu memang salah paham aja. Setelah menerima, kita punya dua pilihan. Kita ambil pelajaran, biar bisa atur strategi ke depannya. Kalau terjadi lagi harus seperti apa. Yang kedua, tinggalkan, mencari lingkungan lebih baik jika memungkinkan. Ya, ini saya juga pernah mendengar di YouTube. Jadi intinya tuh ngobrol tentang orang tuh capek, udah sampai di tahap capek berbuat baik gitu. Kayak gitulah intinya ya. Kayak sampai kesannya tuh kayak apa sih orang baik itu emang kayak gini ya. Emang kalau baik itu selalu jadinya merana sendiri gitu. Terus apa bedanya orang baik dan orang bodoh kayak gitu kan. Jadi yang membedakan itu seperti yang dibilang Mbak Fiona ya. Ada dua pilihan. Mbak Fiona tadi bilangnya kita terima, terus ambil pelajaran dan cari strategi yang terbaru. Strategi yang lebih cocok. Dan yang kedua, tinggalkan. Jadi intinya adalah batasan. Jadi kita punya batasan gitu. Kita berbuat baik, tapi kita tetap punya batasan. Seperti itu ya. Lagi. Oke, baik. Menuju ke pertanyaan yang kedua. Yang ketiga. Ya, ketiga dari Mas Ivan itu. Pertanyaannya adalah, kita nih niat baik ini buat kerja. Maunya keluar kota, tapi karena kita kan statusnya masih anak. Nah, kalau anak tuh berarti perlu juga persetujuan dari orang tua, tapi orang tua ini nggak setuju. Nah, gitu. Gimana itu Mas Saif menyikapinya? Kalau dari saya, kadang kan gini, pengalaman kita dan pengalaman orang tua itu kadang ada jarak ya, ada jarak. Orang tua itu kadang takut inilah, takut itulah, padahal mungkin zamannya sudah berbeda banget dengan zaman dulu. Itu barangkali kalau dari saya nih ya, barangkali komunikasikan dulu dengan orang tua. Setelah biasanya karena orang tua memang itu kan ada jarak pemahaman yang zaman kita dan zaman orang tua itu beda jauh, gitu kan. Mungkin itu dikomunikasikan dengan orang tua seperti ini dijelaskan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya orang tua tetap nggak mengizinkan, kalau menurut saya ikuti orang tua. Apalagi misalnya orang tua memiliki alternatif kerja yang lebih dekat dan seterusnya. Itu menurut saya itu ikut orang tua. Tapi ya memang perlu dikomunikasikan sebelumnya. Komunikasi, memberi pemahaman. Kayaknya kita suka yang ini, yang seperti ini, itu juga perlu dikomunikasikan. Karena saya memang ini ya, mungkin beda dengan teman-teman. Kalau saya dengan orang tua itu, kalau saya menjelaskan, itu orang tua itu selalu support. Asalnya memang misalnya nggak boleh. Setelah saya jelaskan seperti ini, orang tua itu biasanya support. Itu dari saya. Ini mungkin kenapa? Karena bisa saja momen itu juga nanti bisa pemahaman tentang konteks, pemahaman tentang momen atau situasi kondisi itu kan juga bisa merubah jawaban dan langkah ya. Ya. Mungkin itu intinya dikomunikasikan dan bisa jadi orang tua kita tuh mengerti tentang kita yang kita belum tidak paham mengerti tentang hal itu gitu ya Mas. Ya. Ya. Oke, baik ya Mas Ivan sudah terjawab ya. Ini waktunya tinggal. Oke, Mas Ivan kasih jempol sih. Kalau mau ada pertanyaan lagi bisa satu pertanyaan. Monggo yang mau bertanya. Iya, aku boleh bertanya ya. Ya, pertanyaannya
boleh langsung ditanyakan dan kalau bisa singkat ya. Waktunya tinggal dikit. Oke. Ini berkaitan dengan nazar ya. Tadi kan menyinggung sedikit tentang nazar. Kalau semisal kita mengganti kata nazar itu dengan kata berjanji. Aku berjanji nanti bakal sholat malam setiap hari. Atau aku akan berjanji bakal puasa Senin Kamis setiap hari. Setiap bulan gitu. Ternyata kita nggak sanggup melakukannya gitu. Apakah itu bisa disebut nadar atau cuma janji-janji doang gitu? Ya itu aja sih. Oke, baik, terima kasih. Silakan Mas Saif, bisa dijawab. Ini untuk nadar ini mungkin bisa next ya. Saya kurang paham apakah nadar itu sifatnya hanya nadar tuh itu atau berjanji itu apakah termasuk nadar. Saya masih kurang paham ini. Bukan masih kurang paham, masih belum mengkaji lebih dalam seperti itu. Cuma kalau yang saya tahu nadar itu ya sifatnya gini. Saya nadar, misalnya saya nadar itu nanti ada dua, ada yang nadar mu'allaq, nadar yang digantungkan, ada nadar yang tidak digantungkan. Misalnya gini, saya nadar mau sholat atau mau baca Al-Quran hatam dalam 3 hari, maka ini sudah menjadi nadar dan harus dilakukan. Kalau misalnya tidak dilakukan, maka nanti ada hukumannya, istilahnya ya, konsekuensi puasa 3 hari ya. Nah, ada yang begini, tidak mengucapkan lafaz nadar, tapi kewajiban. Misalnya, alayya khatmul Quran, misalnya. Wajib bagiku menghatamkan Al-Quran. Ini dia mewajibkan kepada dirinya sendiri. Maka ini juga menjadi nadar. Nadar yang bukan digantungkan. Ada nadar yang digantungkan, misalnya gini. Kalau saya diterima kerja, maka saya akan baca Al-Quran sampai hatam. Ini namanya nadar yang digantungkan. Maka ketika nadar yang ini digantungkan, ketika diterima kerja, maka itu wajib dilakukan. Kalau tidak diterima, maka nggak wajib dilakukan. Nah, yang saya kurang mendalam ini mengenai lafaz atau siwat janji ya. Janji ini apakah termasuk nadar atau bukan? Mohon maaf, saya nggak bisa jawab ini ya. Nanti kita coba kaji lagi. Oke, baik. Fafa, ada yang ditambahkan? Oke. Tapi saya pernah dengar ceramah, kalau nggak salah itu bilangnya, tapi lebih baik kita nggak usah bernazar sama sekali di dalam hidup ini. Gitu ya, Mas Saif? Karena kalau bernazar itu berarti menunjukkan kita itu bakhil. Bakhil itu apa ya? Kikir gitu ya. Kalau nggak nadar, nggak mau melakukan. Pelit. Sama Allah itu ya. perhitungan gitu, tak? Iya, kalau nggak nadar nggak mau melakukan, ya lakukan aja, nggak usah nadar. Tetapi gini juga, ada penjelasan lain gini. Nadar itu kan berarti wajib. Melakukan kewajiban dan melakukan sunnah itu lebih besar melakukan kewajiban. Sehingga ada sebagian pendapat, kalau misalnya sesuatu amalan itu sudah pasti bisa kita kerjakan, mending dinadari aja. Tapi nadarnya itu nggak sampai memberatkan gitu. Agar apa? Agar pahalanya lebih besar. Misalnya gini, itikaf di masjid itu kan sunnah. Berarti ketika kita itikaf mendapatkan pahala sunnah. Tapi kalau misalnya itikaf itu dinadari, maka itikafnya menjadi wajib dan pahalanya menjadi pahala wajib. Maka ketika kita ke masjid, misalnya saya itikaf, saya niat itikaf karena nadar. Sampai kapan? Ya sampai saya keluar. Itu dulu saya kaji gitu, malah lebih bagus dinadari. Oke, baik. Pertanyaan penutup yang sangat bagus sekali dan monggo Mas Saif bisa dipimpin untuk doa sekalian dengan penutupnya. Waktunya tinggal 1,5 menit soalnya. Baik, teman-teman, kita baca doa kafaratul majelis bareng-bareng ya. Barangkali nanti ada ucapan, ada ucapan yang kurang berkenan juga saya mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, kita baca doa kafaratul majelis bareng-bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dari saya kelebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Lulu. Oke, baik. Dengan selesainya berdoa, ditutup pula kajian Bisik 7 edisi hadis Arba'in Nawawi The Power of Niat hari ini.
kita cukupkan. Terima kasih yang sudah hadir dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.